Nggak mungkin ada pasangan yang menjawab, enggak, sekarang mah saya pengen ke neraka. Nggak ada, nggak mungkin jawab kayak gitu. Pasti akan dijawab, iya sih. Ya udah tuh, ngapain kita terusin bertengkarnya? Ya, udah ketika udah ngelihatnya pakai sudut pandang itu, ketika kebaikan satu sama lain muncul, disyukuri, jadi amal soleh, jadi pahala. Kata Allahnya, lain syakartum, la azidannakum. Barang siapa bersyukur, nanti ditambah nikmatnya. Ternyata cara paling tepat melanggengkan nikmatnya bukan minta melulu. Ya, meskipun kita boleh minta ke Allah, ya Allah pengen ini, ya Allah pengen itu. Tapi ternyata cara paling tepat untuk melanggengkan nikmat, ya disyukuri, weh. Ya. Ya Allah, yang lain mah tangannya nggak ada gelangnya, engkau mah titipin ada. Jangan kaget kalau besok ditambah sama Allah. Tapi kalau mintanya, ya Allah yang lain teh udah dibeliin gelang sama suaminya, dan saya mah belum. Wah, kalau besok malah berkurang, na'udzubillah. Karena hati-hati lanjutan ayatnya. Wala in kafartum, inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur nanti, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ternyata yang diancam azab teh nggak cuman yang maksiat, ternyata juga yang kufur. Saya suka bahasainnya sok-sok amnesia sama nikmat dari Allah gitu ya. Segitu banyaknya, bisa-bisanya nggak kelihatan gitu ya. Bangun, alhamdulillah. Bangun tidur pengen ke toilet, deket toiletnya. Coba yang pada tinggal di gunung, kudu bawa cangkul dulu, kudu nyari sungai dulu ya. Nyampe kamar mandinya, nyala airnya. Betapa repot masuk ke kamar mandi nggak nyala airnya. Ada orang masuk airnya ada, gayungnya nggak ada, sama-sama repot ya. Tapi ada weh di situ ya, nikmat alhamdulillah. Jadi ketika akhirnya keburukannya muncul pun, kita teh nggak nikahin malaikat yang nggak punya dosa ya. Kita nikahin pasangan manusia, pernah merasa lelah, pernah harus setiap hari diuji oleh Tuhannya untuk jadi amal soleh, jadi penggugur dosa atau peninggi derajat. Maka sesekali nggak mungkin nggak ada manusia yang nggak berbuat salah, pasti ada salahnya. Ketika salahnya muncul, kekurangannya muncul, kalau udah tujuannya pengen ke Allah, berarti dia sedang menjadi ladang penggugur dosa bagi saya. Udah sok mangga rek dinaunkeun ge. Ya. Daripada sepanjang pernikahan selalu seperti drama-drama luar biasa ya. Selalu romantis, tapi satu sama lain tidak ngajak tambah dekat ke Allah. Buat apa bahagia sebentar di dunia, nggak berakhir di surga yang abadi mah. Ya. Kelihatannya. Ini mah intermezzo ya. Orang bilang, mohon maaf, kalau di Jepang katanya industri paling besar, mohon maaf katanya film porno, karena di situ orang pada nggak ada yang mau menikah. Kalau di Korea, kenapa filmnya drama romantis semua? Karena di situ orang pada pengen cerai. Ya, kalau di Korea. Nah, pertanyaannya kalau di Indonesia, Bu Guru, kenapa banyaknya film azab? Ya. Masya Allah. Tapi ya buat kita tambah dekat sama Allah aja ya. Itu mah intermezzo ya. Tapi bisilah. Udahlah tujuannya yang penting mah itu dulu. Weh. Kalaupun ada nanti, ini karena lagi nggak boleh ketemu dengan calonnya, tapi bismillah. Ada satu yang unik ya. Biasanya tadi ngelihat di daftar isi buku ini pun pasti ada surat 2, surat 30, surat Ar-Rum, tante Ar-Rum. surat surat Ar-Rum ayat 21 kan, nikahannya udah pasti ada ayat itu. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Unik ya, ada kata litaskunu ya. Ternyata kata litaskunu itu di Al-Qur'an ada berapa kali? Ada 4 kali ternyata ya. Selain di Arum 21, ada di Yunus ayat 67, Al-Qasas ayat 73, atau Ghafir ayat 61. Ya. Tapi kata litas kununya ini, dari 4 kata yang diulang dia dalam Al-Quran, ternyata litas kunu yang merujuk kepada istri, itu cuma di Arum 21. Ya. Artinya Allah menurunkan ketenangan gitu ya. Dari kata, kayak misalkan kalau misal orang bertanya, aina taskunu, kamu tinggal di mana ya? Karena aslinya
tempat bertinggal, tempat diam. Jadi ketika akhirnya orang sudah turun sakinah, karena sudah merasa di tempat ini seharusnya aku berada, jadi dia merasa tenang, gitu ya. Jadi asal katanya seperti itu secara lugawi. Maka ketika kita lihat 3 ayat litas kuno yang lainnya, ternyata tidak merujuk kepada istri, merujuknya kepada malam. Apa? Malam. Ya. Jadi silakan baca terjemahannya tadi ya, yang Yunus 67, Al-Qasas 73 atau Ghafir 61. Ya. Itu merujuknya kepada malam. Sehingga Masya Allah, para ulama tafsir itu ngomongin, apa ya Allah kok ingin mengaitkan istri itu kok disandingkannya dengan malam. Ya. Kita lihat bagaimana malam itu ya. Malam itu dijadikan minal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Bahwa memang malam itu dijadikan selimut pakaian dan dijadikan tempat istirahat. Siang untuk mencari pencaharian. Dan kita tahu ya, dengan penatnya seharian kita bak-bak keluar di sana sini, lalu segala kepenatan dan kelelahan itu bisa hilang setelah beristirahat di malam hari. Sok aku yakin, meskipun dibalik kerjanya malam, tapi utang tidur 1 hari dibalas tidur 2 kali siang, itu belum sebanding dengan capek seharian luar biasa tapi selesai dengan 1 kali malam istirahat. Beda tidur malam sama tidur siang itu ya. Dan apalagi nanti kalau ketemunya orang-orang medis ya, bahwa ternyata ginjal itu didetoksifikasinya di jam berapa ya, wah itu tambah menguatkan. Tapi juga ingin menunjukkan bahwa Masya Allah, untuk para istri, yuk Allah menyandingkan kata litas kuno kepada istri, ternyata 1 doang, yang 3-nya kepada malam. Jadilah ada tulisan dari gurunda kami, Masya Allah, Ustadz Budi Ashari, semoga Allah menjaga beliau, hafizahullah. Beliau membuat tulisan, Masya Allah. Tulisannya judulnya Istri Setenang Malam. Ya, ya. Karena memang, Masya Allah, sebagaimana Nabi ketika ketakutan setelah menerima wahyu pertama, baru ngelihat wajah istrinya aja, udah hilang setengah kegundahannya. Alangkah repot kalau misalkan rumah, dan juga kadang kalau di bahasa Inggris kan dibedakan ya, ada home, ada house. House di bangunannya nih. Kalau home kadang bisa ditujukan kepada orang, kau adalah tempat berpulangku. Kemanapun aku capek, aku pasti pulangnya mencari kamu. Ya, Insya Allah. Nah, ketika akhirnya kita tempat yang seharusnya menjadi tempat kita tadi, taskunu, tempat kita berdiam, menjadi nyaman, tinggal di situ, tapi justru menjadi tempat yang justru malah, ya dialah yang menjadi sumber huru haranya, ya. Nyampe rumah, di luar mah justru malah tenang, nyampe rumah malah terjadi huru hara. Gitu ya. Insya Allah ya. Kenapa bunyinya begitu ya? Insya Allah. Lebih ramai daripada token listrik yang udah bunyi-bunyi ya. Karena bukan itu yang dilakukan ternyata oleh oleh saya menyebutnya sebaik-baiknya contoh istri sepanjang zamannya, Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun banyak contoh yang luar biasa. Dan kita tahu beliau menjadi 1 dari 4 wanita paling mulia dari surganya Allah. Dan bahkan kalau pengen jujur, 4-empatnya mendapat derajat setinggi itu kan bukan karena hidup enak. Justru kalau mau jujur karena hidup pahit. Berarti kok nanti kita nikah hidupnya harus pahit? Nah, enggak, Allah udah aturin. Ya, mereka diuji seperti itu karena Allah tahu mereka yang sanggup. Kalau kata Allah kita nggak sanggup, pasti dibikin enak hidup kita. Ya, dan aslinya hidup enak kan bukan bahagia yang datengin syukur, tapi syukur yang datengin bahagia. Ya, bohong banget kalau bilang hidup nggak ada nikmat mah. Kalau nggak ada nikmatnya, aslinya mungkin cuma karena nggak ada syukurnya aja. Ya, maka ya udah jadi istri yang dijanggalkan oleh Bunda Khadijah, meskipun nanti akan ada yang komen, tapi kan kok istrinya itu suaminya siapa dulu? Rasul. Suami kita belum Rasul. Masya Allah ya. Ya, jangan dicari ke situnya ya. Ya. Jangan dilihat dari sudut pandang itunya ya. Kan yang milih juga kalian sendiri gitu istilahnya. Ya. Ya, Masya Allah. Kita ungkit sebagian ya. Ketika menjelang beliau akan wafat, memanggil putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu anha, mintakan kepada anaknya, nah, boleh nggak sampein ke ayahmu sorban yang biasa dipakai buat nerima wahyu, boleh nggak jadi kain kafan aku ibumu, kan
dijawab oleh putrinya kan, kenapa nggak minta sendiri, ai mama, ya. Mereka nggak ngomong Sunda sih, ini mah cuma dibahasakan kita aja, ya. Biar lebih mudah dicerna. Terus kan dijawabnya apa? Ibu takut belum cukup berbakti kepada suamimu. Punten pisan, itu kalau saya lagi ada di situ, pasti saya nyeletuk. Ibunda punten, punten, ya kurang berbaktinya belah mana punten, coba tolong dijelaskan. Kan dulu teh saudagar paling kaya nih ceritanya. Udah gitu tiba-tiba udah sampai habis semuanya demi suaminya. Kok bisa-bisanya ngaku kurang berbakti teh kumaha itu teh ceritanya. Ya, karena ditambah setelah akhirnya ada komunikasi langsung antara beliau dengan suaminya pun diucapkan, hai suamiku, jika suatu ketika nanti kau butuhkan pertolonganku untuk berdakwah sedangkan aku sudah tiada, galilah tulang belulangku, jadikan jembatan untuk menyeberangi dirimu berdakwah menyampaikan kalimat Allah. Izin ya, dapat pelajaran luar biasa ini teh. Waktu sempat kajian di luar kota lah ya. Karena kita ngambil ibroh, jadi izin saya tidak boleh menyebutkan nama sama sekali. Jadi mendampingi yang diamanahi untuk dampingi teh, yang nyupirinnya si bapaknya pernah nyupirin ya tokoh lah ya, yang memang qadarullah diuji dua-duanya soleh dan soleha tapi harus berpisah si tokoh ini ya. Salah satu pelajaran yang beliau sampaikan adalah ketika dua-duanya soleh dan soleha, tapi tujuannya tujuannya ketika akhirnya dua-duanya begitu strong dengan terjunnya mereka ke umat, disitulah was-was syaitan bermain gitu. Sehingga akhirnya ada kondisi di mana sang istri tidak bisa menemani suami padahal ibadah haji misalkan 40 hari, sedangkan didampingi istrinya, tidak didampingi juga tujuannya katanya untuk sama-sama dakwah ya. Jadi tidak bisa disalahkan juga, tapi ketika dua-duanya amat sangat untuk ayo dakwah 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 gitu ya, maka akhirnya ya harus terjadi gitu ya, nggak bisa sama-sama lagi walaupun dua-duanya baik, dua-duanya soleh soleha masya Allah ya. Sehingga akhirnya kadang yang jadi renungannya, berkarir wanita emang enggak weh silakan, tapi sekali lagi ternyata surganya udah berpindah ke suaminya ya. Satu dunia ridho dengan karirnya dia, dengan kecermelangannya dia dalam dunianya, tapi ternyata suaminya tidak ridho. Na'udzubillah. Ingat ketika ada yang bertanya kepada Nabi, bagaimana pendapatmu wahai Rasul, kalau ada orang yang dia ahli sholat, puasa, tapi tetangganya tidak selamat dari lisannya? Kata Nabi, dia tidak ada di surga ya, dan dia bukan dari golongan dari kami, tidak diaku sama Nabi. Kata Buya Yahya waktu ngejelasin hadis itu, beliau nyebutin segitu teh ke tetangga. Maka kadang apa kabar, kadang kita mah lagi ambekan sama orang rumah, orang luar datang bisa langsung ramahnya luar biasa lagi ya. Sedangkan yang lebih punya hak atas senyum dan ramahnya kita satu sama lain ya adalah yang di rumah ya. Saya kadang ke anak bisa galaknya luar biasa, anak tetangga datang padahal anak tetangga itu udah lebih bengal aslinya kalau Allah buka-bukaan, tapi bisa langsung naik lagi. Jadi saling menjadikan satu sama lain jalan menuju ke surganya Allah aja istilah, insya Allah. Nah mudah-mudahan nanti dianugerahi keturunan yang solih soliha. Maka izin menambahkan, ini nasihat dari guru kami juga menyebutkan bahwa dalam Islam itu bicara tentang pendidikan, pilar utamanya cuma dua. Ada berapa? Dua. Satu, doa. Dua, keteladanan. Ulangi, satu, doa. Dua, keteladanan. Kenapa tentang doa? Kita contohnya misalkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya. Imam Asy-Syafi'i ini murid-muridnya dan anak-anaknya sukses semua. Ya. Tapi salah satu amalan yang beliau lakukan, beliau kalau tahajud gak pernah doa buat dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang berada di bawahnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kok kenapa jadi tahajud teh? Ya, maka pertanyaan selanjutnya, kok yuk saya tanya, waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun,
Itu Muhammad SAW diangkat jadi nabi atau rasul? Hmm? Izin, ternyata jadi nabi. Karena apa bedanya nabi sama rasul? Nabi terima wahyu, tidak diperintah menyampaikan ke umat. Rasul terima wahyu, harus disampaikan ke umat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1 sampai 5, belum ada perintah menyampaikan kepada umat. Kapan ada perintah menyampaikan kepada umat dan beliau menjadi rasul? Sebagian ahli tafsir menyebutkan justru tidak lama setelah itu, ketika surat 74 Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 turun. Apa isinya memang ayat 1 sampai 7-nya, ayat keduanya, kum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Bahkan diperintahkan membaguskan pakaiannya. Ya. Tapi ternyata sebelum Al-Muddatsir turun surat 73-nya. Surat Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya sama, kum, bangkit, min laila illa qalila, dari sebagian malam kecuali cuman sedikit. Disuruh bangun malam, Nabi disuruh ngapain kira-kira? Tahajud lah ya, kayak nggak mungkin ngeronda mah ya. Maka insya Allah ini bahkan turunnya jauh sebelum Isra Mi'raj loh. Berarti sebelum perintah 5 waktu kan. Jadi bayangin, Nabi di umur 40 diturunkan di tempat sengaco-ngaconya tempat, patung berhala di sekeliling Ka'bah, wanita diperjualbelikan, anak perempuan dikubur hidup-hidup, perbudakan di mana-mana, mabuk menjadi rutinitas, orang marah gampang senggol bacok, dan tiba-tiba Nabi diperintahkan nyampein tauhid ke satu dunia, dimulai di tempat seburuk-buruk ya tempat. Sedangkan ketika pertama kali disampaikan, yang percaya cuman istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Bekalnya apa tuh buat ngadepin tugas sebesar itu? Allah malah nyuruh Nabi, qumil laila illa qalila, bangun kamu malam hari. Beneran, cobain. Pakai tahajud, doain orang-orang yang kita sayang. Kiai Haji Arifin Ilham rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, pernah menyebutkan orang ahli tahajud itu diberikan yang namanya haibah jalaliyah. Jadi seperti kayak wahibah ya, kayak kecintaan yang Allah buat orang siapapun melihatnya itu jadi cinta, jadi ada wibawa, ada karisma yang datang dari keagungan Allah. Sehingga ada 2 orang meskipun ngomong 2 hal yang plek persis sama, tapi satu ahli tahajud, satu nggak pernah tahajud. Mudah bagi Allah membolak-balikan hati pendengarnya, kok malah pengen ngamalin ucapan si ahli tahajud ya. Meskipun entah dia lebih muda, meskipun kita udah pernah dengar omongan itu dari sumber-sumber yang lain, tapi kalau dia yang ngomong kok pengen gerak ya. Oh, itu powernya. Kayak tadi ya, PR sebesar itu dimulai di tempat seburuk itu. Bekal yang Allah perintahkan kepada Nabi, suruh tahajud pakai kekuatan doa, sok yakin. Karena izin punten, yang bikin kita kadang masih nyangkut aja, hidupnya agak stuck, masalah nggak beres-beres. Kalau mau jujur bisa jadi kita sendiri belum yakin sama kekuatan doa. Tapi saya sholat kok berdoa, yuk jujur-jujuran. Doanya kapan? Langsung ketika setelah ada masalah, apa setelah udah WA sana sini dulu, baru buntu, baru mulai nyari Allah. Ya, nah, itu kan bukti. Ya, ada masalah, hubungin sini dulu. Kenapa nggak itu yang ditaruh dulu, minta dulu ke Allah, baru silakan cari lewat orang lain. Nggak ketukar kan kita mah. Ya. Oke, doa ya. Yang kedua bicara tentang keteladanan. Pertanyaan selanjutnya ya. Nabi didik sahabat, pernah mukul nggak? Kena atau tidak? Izin ya. Ada yang pernah kena fisik sama Nabi? Contoh. Pernah atau membaca hadis Ibnu Abbas pengen ikut sholat di belakang Nabi, berdirinya di sebelah kiri. Dipindahinnya gimana? Kan dijewer. Dipindahin. Walaupun memang ketika itu beliau juga masih muda banget. Atau yang inilah yang lebih masyhur. Menjelang Nabi akan wafat, Nabi kan pernah bertanya pada para sahabat, siapa yang pernah aku zolimi balas saat ini juga? Ada yang angkat tangan nggak? Ada. Dia bilang apa? Perut saya pernah kena pukul olehmu. Balas hari ini. Waktu dipukul aku nggak pakai baju. Nabi lepaskan pakaian atasnya, kelihatan perutnya diganjal batu menahan lapar. Tapi pertanyaannya, orang itu akhirnya mukul Nabi atau meluk Nabi? Belum, ya kan? Sehingga lihat,
sahabat ada yang kena fisik sama Nabi, nggak ada yang ngambek, benci, dendam, dengki, atau gimana. Kenapa? Cinta, kagum, punten. Kekurangan kita di zaman ini adalah, yuk kita jadi soleh mah iya pada soleha orang tua teh. Tapi tidak ngajak orang lain jadi soleh. Soleh sendiri weh. Kenapa rukun Islam zakat duluan baru puasa? Selain kan memang zakat disebutnya 30 kali di dalam Al-Quran, dan 26 kalinya berbarengan dengan kata sholat, ya. Tapi juga orang serajin-rajinnya puasa, kebaikannya buat yang puasa. Zakat dipenuhi, siapa yang dapat manfaat? Tadi kan, baru tadi sambil baca kitabnya Sayyidah Khatirnya Imam Ibnul Jauzi, Sayyidah Khatirnya Imam Ibnul Jauzi, beliau nyebutin salah satu was-was syaiton kepada para ulama itu adalah mereka dibuat terus getol dengan luar biasa puasa dan ibadah sunnahnya, sehingga melalaikan mereka dari berusaha jadi manfaat, menulis buku atau menyampaikan sesuatu. Padahal izin, dia serajin-rajinnya sholat, yang jadi kebaikan siapa? Dapat kebaikan yang sholatnya, ya. Anggaplah akhirnya dia menulis buku, nulis gimana, akhirnya yang dapat manfaat dan tumbuh berkembang jadi pahala jariah. Kita sok lihat ya, para ulama yang telah menyadari hal itu. Imam Nawawi umur 45 tahun, pahalanya masih mengalir 800 tahun sampai beliau wafat. Sampai sekarang. Emang gimana cara hidupnya Imam Nawawi? Siangnya 12 kajian ilmu, matahari terbenam sampai terbit lagi menulis ilmu. Bahkan pernah 2 tahun episode dalam hidupnya punggungnya nggak pernah ketemu kasur. Kapan tidurnya? Ketiduran kalau menulis sudah nggak kuat. Ntar kebangun 15 menit 1 jam nulis lagi, ninggalin meja hanya ketika ke toilet, sholat, udah makan, ini belajar mengajar, udah. Tapi kalau misalnya makannya umur 45 tahunan punya pahala 800 tahunan. Segitunya kan. Penulis buku Iqra siapa? Ayo, Kiai Haji Asad Humam. Kita pernah sebutkan, waktu itu juga ngobrolnya sama Bu Guru. Saya dapat infonya adalah yang sudah tercetak buku Iqra itu secara resmi 150 juta kopi. Ya. Padahal berarti minimal beliau punya pahala 150 juta orang baca Al-Quran tuh ngalir pahalanya kepada beliau. Dan punten itu baru yang resmi, belum bajakannya. Indonesia teh pembajaknya luar biasa. Tapi meskipun itu Iqra bajakan, ngalir nggak pahalanya ke beliau? Ngalir. Luar biasa. Dan kadang bukan satu anak satu Iqra. Satu TPQ bisa 30 anak itu satu Iqra. Ya. Dan kenapa dengan Kiai Haji Asad Humam? Kita lihat kenapa beliau memegang tongkat. Karena dari umur 18 tahun kan beliau lumpuh, udah nggak bisa jalan lagi. Ya. Mau pilih apa? Menangisi teman-teman saya baru pada lulus SMA nih umur 18. Enak-enaknya main, saya malah lumpuh. Enggak milih menyerah dengan keadaan. Beliau milih pengen jadi manfaat. Beliau mungkin bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis. Yang diketahui apa? Huruf hijaiyah itu yang jadi manfaat. Tapi ketika niatnya sudah benar, Allah yang langgengkan sampai sekarang tuh kitabnya. Ya, Masya Allah. Doa keteladanan. Pertanyaan selanjutnya ya. Kalau kepada istri dan anaknya, kita tahu ya, surat An-Nisa, surat 4, ayat 34, ya, Rijalu qawwamuna 'ala nisa al-ayah. Di dalamnya kan ada ayat tentang kalau misalkan istri berperilaku nuzius, membangkang, 3 caranya. Diapain? 1, nasihat. Nasihat udah nggak mempan berarti gimana? Tinggalkan dari tempat tidurnya, ya. Tapi tetap masih satu rumah nggak apa-apa ya, ke sofa depan, jadi nggak perlu ke rumah janda kemana. Naudzubillah ya, itu mah ya. Yang ketiga, ditinggalkan dari tempat tidur yang nggak mempan, berarti boleh diapain? Ya pukul. Dan ada aturan fikih yang luar biasa tegas untuk itu, nggak boleh di wajah, nggak boleh ninggalin luka, nggak boleh meninggalkan bekas dan lain-lain. Tapi pertanyaannya apa? Kalau kepada anak dan istrinya, Rasul tidak pernah memukul. Beda sama pesahabat. Kenapa? Karena baru nyampe tingkat nasihat saja yang pertama, udah mempan. Kadang kurangnya kita, mungkin nggak mempan kita. Ya. Kenapa? Kenapa istri kadang suka susah nurut sama suaminya? Karena punten, karena bisa jadi istri tahu soalnya modal suaminya gimana. Iya, di luar mah dimintai fatwanya, dimintai nasihatnya, dikagumi, tangannya dicium. Di rumah bangun subuh 8:30 misalkan. Iya, kalau misalkan kondisi kayak gitu sulit nggak buat nurut sama orang yang kita tahu belangnya gitu kan? Iya kan?
Makanya anjuran untuk supaya ibadah ikhlas kan salah satu ciri ikhlasnya ada orang tidak ada orang sama saja, ya. Supaya akhirnya ya lebih nonjok gitu, lebih kena gitu kan. Atau kenapa anak kadang suka susah nurut sama orang tuanya tuh sampai jadi iklan ini mah Bu Guru di TV Malaysia ada ibu lagi sholat, ibunya lagi sholat duha, telepon bunyi, diangkat sama anaknya, ternyata tetangga nanya, nah ibu kamu mana? Lagi sholat duha tante. Si ibu teh seneng ketahuan sholat duha ya, Masya Allah ya. Beres sholatnya si anak dibelah, iya anak ganteng pinter, ini uang jajan. Hah, bingung si anaknya, terima weh. Besoknya si ibu kasihkan nonton, jadi sholat asarnya 5:30 ya. Tetangga nelpon lagi, nah ibu kamu mana? Udah gempur itu si ibunya ya. Dijawab dah si anaknya nyantai, lagi sholat asar tante. Ngomongnya mah santai, tapi di telinga si ibu itu kayak slow motion, lagi sholat asar tante. Sampai suara tetangganya ditelepon kedengeran, apa sholat asar jam sekian. Beres sholat si anak, kamu ngapain ngomong kayak gitu tetangganya? Dijewel ya. Berarti sholatnya karena apa itu ya. Tapi kan anak juga jadi mikir kan, kenapa jawab aja, saya nggak salah apa-apa saya teh, cuman mengatakan yang sejujurnya gitu ya. Atau kadang ibu manggil anak gitu ya, ibunya di ruang tamu, anaknya di kamar, nah nggak keluar, waduh gimana, ngejerit mau nggak mau ya. Adek masih belum keluar, tarik napas lebih tinggi, adek, kaca kan pecah 3 berarti ya. Baru si adik kaget lari tunggang langgang keluar. Sok jawab jujur. Ibu langsung menjelaskan alasan tadi kenapa manggil atau diomelin dulu. Oke, kan? Dulu 1-0 ke si adik. Bingung. Besoknya si adik butuh sama si mama. Manggil dari ruang tamu, ibunya di kamar. Agak deg-degan itu juga. Mama, gak kedengeran. Ya, mungkin dari ruang tamu sampai kamar ibunya harus naik angkot jauh, nggak tahu ya. Rumah orang kaya mungkin ya. Teriak lagi, mama, belum keluar. Mau nggak mau ngahuiku, mama. Si ibu keluar. Apa yang terjadi tapi ini anak kurang ajar, masa manggil orang tuanya kayak begitu. 2-0 ya. Perasaan kemarin saya teh bukan sengaja pura-pura nggak denger biar si mama ngambek, nggak gitu, emang baru kedengeran weh, makanya baru keluar. Giliran dianya juga telat ngedenger, baru akhirnya dia marah-marah ya. Dan kadang orang tuanya nanti bertanya, kok kenapa ya anak saya teh minderan? Sok atuh ya. Bagi anak itu salah satu tempat yang kalau misalkan mereka tidak diterima dimanapun, tempat yang dia tahu akan menerima dirinya adalah rumah dan orang-orang di dalamnya. Tapi kalau malah ternyata orang rumah yang justru paling sering ngambek sama itu anak, di luar atau gimana, apalagi ketemu orang asing ya, sama orang yang harusnya paling menerima dia aja justru segala macam malah selalu salah, jelas dia jadi minder ya. Kadang pun kan ya, jangan soleh sendiri, jangan soleh sendiri, yuk jadi orang tua yang mengagumkan. Kadang kami sampai ngajakin satu sekolah minta wali kelasnya sebarin kertas ke di murid-muridnya, sampein, nah kasih waktu 5 menit ya, silakan tuliskan di kertas kosong tersebut keutamaan, kemuliaan, kebaikan, kelebihan orang tua kalian. Apa yang terjadi? Jangankan 5 menit, setengah jam tuh anak-anak masih ngahuleng. Apa bagusnya si bapak ya? Beneran. Sambil mikir nengok tangan, ini masih biru dicubit kemarin belum sembuh. Ini bekas kemoceng. Ya. Walaupun ada sebagian, tapi sedikit sekali. Itu ada anak yang sampai minta kertas lagi buat, karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Dan ketika dilihat kualitas anak dan orang tuanya, anaknya juga lebih beradab, lebih mudah menghafal, lebih bagus belajarnya. Orang tuanya pun di luar ternyata jadi manfaat, jadi orang baik. Ya, istilah kadang izin ya, anak-anak lagi main handphone, diambil handphonenya sama orang tuanya, ngambek nggak? Tapi kalau si anak itu ngefans sama artis Korea misal, artis Koreanya datang ke Bogor ngambil handphone si anak, ngambek nggak diambil sama idolanya? Enggak. Yuk, ada yang kurang, bukan kitanya kurang soleh ternyata. Yuk, jadi orang tua yang mengagumkan, yang teladan, yang kayak Nabi weh gitu. Mau kayak digemanain sahabatnya nggak ada yang berani karena beliau tuh keren gitu.